Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now I'm presenting the my part, and then my part is the title is the giving and following instruction. Nah, di sini ada elemen itu ada listening, speaking, reading, viewing, writing, presenting. Adapun CP itu adalah fase C for class 5, and then this the elementary school. Okay, by me, Ikal Shahab, and then the student number 1 222 0 4 0 0 7 2. Okay, now this CP atau capaian pembelajaran, ya, this the fase and the follow fase C and giving and following instruction. This the fase C, and then this material, and then this the CP, elemen, CP, dan juga relevansi dan materi. Di sini ada tiga. Di antaranya itu adalah listening, speaking. Serta didik memahami alur informasi dan merespon teks lisan sederhana tentang aktivitas sehari-hari. Kalimat sederhana sesuai konteks, adapun relevannya itu dengan materi, memahami dan memberikan instruksi sederhana menggunakan imperative sentence, mengidentifikasi urutan langkah menggunakan sequence word, first, next, then, and then finally. And then the last is the writing presenting. Peserta didik mampu mengomunikasikan ide dan pengalaman melalui teks prosedur sederhana secara tertulis maupun lisan sesuai konteks, menulis dan mempresentasikan simple prosedur teks dengan runtut dan jelas. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu ada 7. Di antara itu adalah memahami instruksi sederhana dalam konteks kegiatan sehari-hari. Contoh seperti, Hey, Miss Ena, or Hey Ena, can you going to the door? Nah, itu seperti contoh sederhana instruksi. Nah, adapun nomor 2 itu adalah mengidentifikasi kosakata dan ungkapan dalam giving instruction. Nah, selanjutnya itu adalah menggunakan imperative sentence secara tepat, lalu juga ada mengidentifikasi sequence words dalam teks prosedur sederhana, lalu juga ada menyusun langkah kegiatan secara runtut menggunakan sequence word, lalu ada menulis simple prosedur teks secara jelas dan sistematis, serta menyampaikan instruksi sederhana lisan, secara lisan dengan percaya diri dan pelafalan yang tepat. Seperti itu. Nah, adapun alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya sudah menyusun menggunakan tingkatan kesulitan. Tahapan pertama itu adalah tahapan dasar, tahapan menengah, tahapan berkembang, dan juga tahapan mahir. Nah, the first is the tahapan dasar, memahami makna instruksi sederhana dan mengenali kosakata instruksi kelas. Lalu di tahap menengah itu ada mengidentifikasi menggunakan imperative sentence and sequence words. Nah, adapun tahap berkembang menyusun langkah kegiatan secara runtut dalam teks prosedur sederhana. And then the last is the tahap mahir. Di sini menulis dan mempresentasikan simple prosedur teks secara lisan maupun tertulis. Begitu, seperti alur tujuan pembelajaran. Nah, next itu ada sebentar. Materi esensial. Di sini saya ada 3. Yang pertama itu adalah imperative sentence and classroom instruction. Di sini fokus bahasannya itu adalah open your book, sit down, listen carefully, please clean the board. And sequence words itu ada first, next, then, and finally. And the last is simple procedure text. Goals, material, step, imperative verbs, and sequence word. Nah, jadi di sini focusing di antara setiap materi-materi yang akan dibahas. Seperti itu. Ini materi-materi ini sudah sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu adalah proses pembelajaran menggunakan GBA atau Genre Based Approach Learning atau GBA. Nah, adapun tahapan GBA di situ ada BKOF, MOT, JCOT, dan juga ICOT. Nah, BKOF itu ada Building Knowledge of the Field. Di
Di sini ada aktivitas pembelajaran. Guru memperkenalkan topik dan juga kosakata instruksi sederhana. Di situ saya meletakkan 10 menit. Lalu ada MOT, Modeling of the Text. Di sini guru memberikan contoh prosedur teks dan penggunaan sequence words 15 menit. JCOT, Joint Construction of the Text. Siswa menyusun langkah kegiatan dan praktik. Dialog secara kelompok. Di situ saya memberikan 20 menit. Lalu ada ICOT, itu Independent Construction of the Text. Siswa menulis dan mempresentasikan prosedur teks secara mandiri. Di situ saya memberikan durasi 15 menit. Nah, adapun rencana asesmen yang akan saya gunakan, itu adalah rencana asesmen pembelajarannya. Di situ saya ada 3. Di antara aja asesmen awal, asesmen proses, dan juga asesmen akhir. Nah, asesmen awal itu adalah tanya jawab tentang instruksi sehari-hari dan pengenalan kosakata dasar. Lalu asesmen proses, observasi, diskusi kelompok, praktik dialog dan penggunaan sequence word. Lalu asesmen akhir itu adalah menulis serta mempresentasikan simple prosedur teks. Seperti itu. Di sini bentuk kegiatannya sudah ada 3 mengikuti dari asesmen awal, asesmen proses, dan juga asesmen akhir. Nah, jelas. The slide, the last slide is the conclusion atau kesimpulan. Setelah saya memahami CP, alur tujuan pembelajaran, TP dan lain-lainnya, di sini saya mendapatkan mengkonklusikan itu ada 4 poin yang saya tangkap. Itu adalah materi giving and follow instruction, membantu siswa memahami dan menggunakan instruksi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pembelajaran dikembangkan melalui pendekatan Genre-Based Approach Learning atau GBA. Lalu ada materi utama meliputi imperative sentence, sequence word, and simple procedure text. Lalu terakhir itu adalah peserta didik diharapkan mampu memahami, menyusun, serta mempresentasikan instruksi sederhana secara lisan maupun tertulis dengan baik seperti itu. Nah, okay, I think that's all. I think that's all, and then this is the end my presentation. Okay, I close my explain, I think. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone.